Beliau adalah Jenderal Besar TNI Soeharto, yang juga merupakan Presiden Indonesia yang kedua dan menjadi presiden dengan jabatan yang paling lama. Lalu bagaimana Soeharto dapat naik ke puncak kekuasaan? Kenapa dalam huru-hara yang terjadi setelah tahun 65, Soeharto dapat menggeser posisi Soekarno? Simak terus video ini untuk mengetahui jawabannya. Sebelum itu, bantu kami untuk mencapai 10.000 subscriber. Tekan tombol subscribe yang ada di bawah, berikan like dan komentar di akhir video, dan jangan lupa menyaksikan video kami yang lain tentang sejarah nasional di playlist berikut ini. Sepanjang kemerdekaan Indonesia hingga masa kekuasaan Soekarno, komposisi pemerintahan terpecah menjadi 3 fraksi yang berbeda: nasionalis, agama, dan komunis yang saling curiga satu sama lain. Di luar itu, masih ada pihak lain yang juga bersemangat untuk memegang kekuatan politik, yaitu pihak tentara. Segenap dinamika politik yang terjadi pada masa Soekarno akhirnya memuncak menjadi sebuah tragedi pada tahun 1965. Sekelompok perwira berhaluan kiri dan dipengaruhi oleh PKI melakukan kudeta dan menculik serta membunuh 7 pemimpin utama militer dengan tuduhan hendak menyatukan Soekarno dan membentuk Dewan Jenderal. 3 hari setelah peristiwa itu, Soekarno menunjuk Soeharto yang saat itu menjabat Pangkostrat untuk melaksanakan pemulihan ketertiban dan keamanan negara. Soeharto menindaklanjuti penunjukan ini dengan membentuk Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib pada tanggal 10 Oktober, di mana ia sendiri adalah panglimanya. Pelaku utama dari penculikan dan pembunuhan pada jenderal adalah Letkol Untung, seorang komandan Cakrabirawa, pasukan khusus pengawal presiden. Setelahnya Untung dihukum mati, organisasinya diberangus, anggota dan simpatisan PKI ditangkap, beberapa di antaranya dihukum mati atau dibunuh. Soeharto juga menyingkirkan anggota PKI dari jajaran birokrasi, kementerian, dan lembaga pemerintahan lainnya. Sejarawan R.E. Elsen dalam bukunya menyebut bahwa ada sebanyak 1.334 orang yang terkait PKI ditangkap di Jakarta per tanggal 16 Oktober, dan sepanjang beberapa bulan kemudian, ratusan ribu anggota dan simpatisan PKI dibunuh oleh tentara atau organisasi masyarakat yang terafiliasi sebagai anti-PKI. Walaupun banyak fakta yang tersembunyi dan tetap tidak diketahui terkait peristiwa itu, yang jelas rangkaian peristiwa ini adalah momentum pertama yang membawa Soeharto ke puncak kekuasaan. Konstelasi politik Indonesia benar-benar berubah sejak kejatuhan politik PKI. Dari era demokrasi terpimpin, kekuasaan Soekarno bertumpu pada 2 kekuatan besar, yaitu Angkatan Bersenjata Republik dan PKI. Dengan tersingkirnya PKI, ABRI mulai bertekad untuk menegakkan kontrol yang lebih kuat, dan Soekarno pun mendapati dirinya dan kebijakannya menjadi semakin diabaikan. Keadaan menjadi semakin buruk bagi Soekarno setelah ia menaikkan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Surat ini memberikan mandat kepada Soeharto untuk menjamin jalannya pemerintahan, stabilitas keamanan, dan menjaga keselamatan presiden. Surat ini disahkan oleh MPRS melalui TAP MPRS nomor 9 tahun 66. Super Semar memiliki kekuatan yuridis yang sangat kuat. Bahkan Soekarno sendiri tidak dapat mencabutnya. Surat ini juga menjadi legitimasi bagi Soeharto untuk membubarkan PKI. Dualisme kekuasaan antara Soekarno dan Soeharto pun tidak dapat dihindari. Soeharto benar-benar dapat memanfaatkan momentum dengan baik, sejak peristiwa Gestapo, penunjukannya sebagai Pangkop Kamtib, hingga terbitnya Super Semar. Sebaliknya, lemahnya kondisi ekonomi Indonesia dan gelombang protes justru membuat Soekarno semakin terdesak. Program politik seperti Operasi Pembebasan Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia menghabiskan anggaran negara yang begitu tinggi dan membuat defisit APBN kian membesar. 2 operasi militer ini menghabiskan anggaran sebanyak 21 miliar rupiah pada tahun 63, 90 miliar pada tahun 64, dan membengkak menjadi 561 miliar pada tahun 65. Angka ini setara dengan 39% dari total pengeluaran APBN tahun 65. Defisit APBN dibiayai dengan pinjaman kepada Bank Indonesia, yang direspon dengan mencetak lebih banyak uang. Selain itu, Bank Indonesia juga menyuplai uang baru untuk pembiayaan BUMN, yang menjadi pilar utama ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Akibatnya, uang yang beredar menjadi terlalu banyak. Peredaran uang yang membludak menciptakan inflasi yang sangat hebat.
445% pada tahun 64, 592% pada tahun 65, hingga 645% pada tahun 66. Inflasi yang begitu hebat berlanjut pada kenaikan harga barang pokok yang tidak terkendali. Selanjutnya, krisis ekonomi ditambah dengan tuntutan pembubaran PKI karena Soekarno dinilai tidak bertindak tegas terhadap PKI, benar-benar menjadi garis akhir bagi kekuasaan Soekarno. Gelar Soekarno sebagai presiden seumur hidup yang telah ditetapkan pada tahun 63 juga dicabut oleh MPRS. Pada tanggal 5 Juli, MPRS juga memberikan wewenang kepada Soeharto untuk membentuk kabinet yang baru. Pada 10 Januari tahun 67, Soekarno masih sempat mengirimkan surat pembelaan kepada MPRS yang saat itu diketuai oleh Jenderal Nasution yang berjudul Pelengkap Nawaksara sebagai penyempurna dari pidato pertanggungjawabannya kepada MPRS pada bulan Juni tahun 66. Namun surat ini ditolak oleh MPRS. 1 bulan kemudian, pada tanggal 7 Februari, Soekarno akhirnya mengirimkan surat kepada Soeharto yang menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada Soeharto dengan syarat ia tetap akan dipertahankan sebagai kepala negara yang berwenang menyatakan perang, mengangkat dan menerima duta besar, namun tawaran ini ditolak oleh Soeharto. 2 hari setelah itu, DPR GR telah mengajukan pelaksanaan sidang MPRS untuk pemberhentian Soekarno. Soekarno yang tidak punya pilihan akhirnya bersedia mengundurkan diri daripada diberhentikan. Klimaks dari semua ini adalah Soekarno secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto pada tanggal 22 Februari tahun 67. MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden melalui ketetapan MPRS nomor 33 tahun 67. Banyak pihak yang menyebut apa yang dilakukan Soeharto adalah kudeta merangkak, upaya pengambil alihan kekuasaan negara yang berhasil dan tersamarkan di balik tabir hukum.